Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Indonesia yang lagi hits banget. Karena di film ini Angga Yunanda bakal berperan jadi bad boy. Wah gila sih, jarang-jarang ya kan? Pulang-pulang dari Pecenongan, beli martabak, toppingnya ceres. Hai kamu yang sedang rebahan, yuk nonton film Antares. Cakep. By the way, konten ini bakal spoiler banget ya. Jadi alangkah lebih baik kamu nonton full filmnya dulu. Sebelum kita ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur cerita Antares. Asik-asik, ciao. Aiden dipukuli hingga babak belur dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berusaha keras untuk menyelamatkan Aiden, namun nyawa Aiden tak tertolong lagi. Teman-temannya sangat bersedih, terutama Sarah, dan orang tua Aiden pun menangis histeris. Tidak bisa kami selamatkan. Sarah mengambil jepit bunga matahari yang diberikan Aiden kepadanya dan berusaha membangunkan Aiden. Karena Aiden berjanji akan memasangkan jepit rambut itu pada Sarah. Aiden bangun Aiden, kamu pasangin di rambut aku sekarang juga. Ares meluapkan kesedihan bercampur kemarahannya terhadap kematian Aiden. Ares berjanji akan menghabisi orang yang membunuh Aiden. Namun Megan menenangkannya. Emosi gak akan selesai masalah. Di sudut ruangan, Zea mengingat semua kebaikan Aiden kepadanya. Dan tiba-tiba Kak Lionel datang. Ia melihat Zea dari kejauhan. Karena kebetulan ia juga sedang menjenguk temannya. Ia pun menenangkan Zea. Setelah itu mereka mengantarkan jenazah Aiden dan menghadiri pemakamannya. Semua orang merasa sedih karena telah kehilangan Aiden. Foto Aiden pun dipajang di markas Calderios. Mereka semua menguatkan satu sama lain dan mengenang Aiden bersama. Keesokan harinya, Carissa curhat ke teman-temannya bahwa ia takut Ardan akan bernasib sama seperti Aiden. Tetapi Cleo dan Celine menenangkan Carissa dan mengatakan bahwa Calderios bukanlah geng motor yang suka cari masalah. Mereka adalah orang-orang yang baik. Zea pun membagikan undangan acara doa bersama untuk Aiden. Sementara itu Sarah belum juga masuk sekolah dan mereka berencana untuk menjenguk Sarah. Besok kita ke rumah Sarah yuk. Cleo menghampiri Megan yang sedang berbaring di tempat ia dan Aiden sering bercanda tawa bersama. Cleo pun menghibur Megan dan melindunginya dari sinar matahari. Megan menggenggam tangan Cleo dan menaruhnya di dadanya. Cie. Scene beralih kepada Ares yang memberikan perintah kepada anggota Calderios untuk menangkap dan mengadili pembunuh Aiden. Laskar diberikan tugas untuk mengatur rencana dan memeriksa semua geng motor yang ada. Scene beralih kepada Zea, Carissa, dan Cleo yang sedang menjenguk Sarah. Sarah berusaha tersenyum di depan teman-temannya. Ia permisi untuk membuatkan minum. Tapi ternyata hatinya masih terlalu sakit untuk mengingat kejadian itu semua. Ia berhalusinasi melihat Aiden ada di depan rumahnya. Karena terlalu lama, Zea berniat membantu Sarah dan melihat Sarah tidak ada di dapur. Sarah datang menghampiri Aiden dan untung saja Zea menariknya dari belakang karena Sarah hampir tertabrak mobil. Gue lihat Aiden. Ya, gue lihat. Kita masuk. Teman-temannya menenangkan Sarah. Sarah menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak mau bertemu Aiden saat itu? Andaikan ia tahu ini akan terjadi,
ia akan menghabiskan banyak waktu bersama Aiden. Zea meminta Sarah supaya ikhlas karena Aiden juga tidak mau melihat Sarah bersedih terus. Scene beralih kepada geng Caldarios yang menyusun rencana untuk mengunjungi semua geng motor dan mencari pembunuh Aiden. Namun Megan tidak mau ikut. Gua nggak ikutan. Kalau cara kalian masih pakai otot daripada otak. Karena menurutnya ini adalah cara penyelesaian yang tidak solutif. Seharusnya mereka menyelesaikan masalah dengan otak, bukan otot. Namun mereka tetap melaksanakan aksinya tanpa Megan. Banyak geng motor yang tersinggung karena Caldarios menuduh mereka tanpa ada bukti yang jelas. Adu jotos pun tidak bisa dihindari. Namun dari kejauhan, Lionel melihat mereka sambil tersenyum sinis. Semua geng motor pun berkumpul dan membicarakan tingkah laku Caldarios yang semakin brutal. Kelas itu mulai brutal. Gue setuju sama lu, bro. Leon pun ada di tempat itu dan mengkompor-kompori geng motor lain untuk membenci Caldarios. Respect each other. Ya. Ketika Caldarios hampir adu jotos dengan geng lain, ada seorang yang tampak sudah senior menengahi mereka. Dia mengatakan bahwa mereka harus satu meja dan bermusyawarah. Itu lebih memberikan solusi daripada adu otot seperti ini. Mereka pun bermusyawarah dan semua bersatu untuk menemukan siapa pembunuh Aiden. Scene beralih kepada Zea yang mengingat kejadian pada saat ia dan Ares ditendang hingga jatuh dari motor. Pokoknya plat nomornya 1775 SUB. Ia ingin melacak siapa pemilik plat kendaraan tersebut dan meminta bantuan Kak Bara, yaitu salah satu seniornya di geng The Wolves. Zea juga menanyakan bagaimana kabar Wolves. Kak Bara menjelaskan bahwa The Wolves sudah terbagi menjadi dua kubu. Satu yang masih bertahan dengan nilai-nilai Wolves, yang satu lagi bersifat ekstremis. Dan ternyata Kak Leon adalah orang yang berada di kubu ekstrim. Boleh banget. Makasih, Kak. Cek ya. Sarah pun sudah kembali ke sekolah dan teman-temannya menyemangatinya terus. Celine mengatakan pasti Kak Aiden senang melihat Sarah sudah masuk sekolah. Tiba-tiba Sarah pun mengingat Aiden dan kembali menangis. Waduh, salah bicara nih Celine. Sorry, sumpah gue nggak. Ares mengajak Sarah ke rooftop untuk mengungkapkan semua isi hatinya tentang Aiden. Ares menanyakan kepada Sarah, apabila ia mencintai Aiden, mengapa Sarah selalu menghindarinya? Sarah mengatakan karena ia tidak pantas untuk Aiden dan ia kembali menangis. Ares meminta maaf karena telah membuat Sarah mengingat Aiden kembali dan mengatakan bahwa apabila Sarah sudah siap cerita ke Ares, Ares akan siap untuk mendengarkannya. Sepulang sekolah, Zea diantar oleh Ares dan dari kejauhan Kak Leon melihat itu semua. Zea. Sesampainya di rumah, Zea pun memberikan Hansaplast pada luka Ares. Cie. Senyuman kecil pun mulai tampak di wajah Ares. Tiba-tiba Kak Bara memberikan identitas orang yang memiliki plat kendaraan tersebut. Zea pun datang ke tempat Kak Lionel dan mengatakan bahwa ia tidak yakin bahwa Ares adalah orang yang melukai abangnya Eros. Tapi Lionel tetap yakin itu adalah ulah Ares. Ares bersikap baik kepada Zea karena ia suka pada Zea. Tapi di belakangnya Ares adalah orang yang jahat. Seperti itu kata Kak Lionel. Beberapa saat kemudian, Zea juga melihat orang yang menjatuhkannya ada di tempat tersebut dan memiliki plat motor yang sama.
Akhirnya Zea sadar ternyata Kak Lionel lah dalang dari semuanya. Jadi dia orang suruhan kamu, Kak? Lihat! Oh, Ares bukan pelakunya. Lionel pun menyuruh anggotanya untuk menangkap Zea. Tetapi Zea bisa kabur. Zea memakai helmnya dan ingin menggunakan motor yang terparkir supaya ia bisa lari dari tempat itu. Tapi ternyata pemilik motor itu adalah Moreo yang sedang makan bakso. Moreo melihat itu dan langsung menghajar Zea karena ia tidak dapat melihat wajah Zea. Zea pun terkapar dan film pun bersambung. Terima kasih guys udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, cos!